biarkan masa depan itu datang dengan sendirinya. Firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah kamu mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan, atau memetik buah-buahan sebelum masa? Tidak kan? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata. Hari esok adalah sesuatu yang belum dapat diraba, belum berwujud, dan tidak memiliki rasa dan warna. Maka jangan mencemaskan kesialan-kesialan yang akan terjadi padanya, memikirkan kejadian-kejadian yang akan menimpanya, dan meramalkan bencana-bencana yang bakal terjadi di dalamnya. Bukankah kita juga tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya atau tidak? Dan apakah hari esok kita itu akan berwujud kesenangan atau kesedihan? Yang jelas, hari esok masih ada dalam kegaiban, belum turun ke bumi. Maka tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan sebelum sampai di atas jembatan. RC. Rafid Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya guys. Maka tidak sepantasnya kita menyeberangi sebuah jembatan sebelum sampai di atas jembatan itu. Sebab siapa yang tahu bahwa kita akan sampai atau tidak di jembatan itu? Bisa jadi kita akan terhenti sebelum sampai ke jembatan itu, atau mungkin pula jembatan itu hanyut terbawa arus terlebih dahulu sebelum kita sampai di atasnya. Dan bisa jadi pula kita akan sampai pada jembatan itu dan kemudian dapat menyeberanginya. Dalam syariat memberi kesempatan kepada pikiran untuk memikirkan masa depan dan membuka-buka alam gaib, dan kemudian terhanyut dalam kecemasan-kecemasan yang baru diduga darinya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Pasalnya itu termasuk tulul amal, angan-angan yang terlalu panjang. Secara nalar, tindakan itu pun tak masuk akal sekali. Karena sama halnya dengan berusaha perang melawan bayang-bayang. Namun ironis sekali, kebanyakan manusia di dunia ini justru banyak yang termakan oleh ramalan-ramalan tentang kelaparan, tentang kemiskinan, tentang wabah penyakit, dan krisis ekonomi yang kabarnya akan menimpa mereka. Padahal semua itu hanyalah bagian dari kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah setan. Perlu digarisbawahi, itu termasuk ajaran dari setan. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Yang artinya setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, berbuat kikir, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Saudaraku, mereka yang menangis sedih menatap masa depan adalah yang menyangka diri mereka akan hidup kelaparan. Mereka akan hidup menderita, sakit selama setahun, dan memikirkan umur dunia ini tinggal 100 tahun lagi. Padahal yang sadar bahwa usia hidupnya berada di genggaman yang lain tentu tidak akan menggadaikannya.
untuk sesuatu yang tidak ada. Dan orang yang tidak tahu kapan akan mati tentu salah besar bila justru menyibukkan diri dengan sesuatu yang belum ada dan tak berwujud. Biarkan hari esok itu datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar beritanya, dan jangan pernah pula menanti serangan petakannya. Sebab hari ini Anda sudah sangat sibuk. Jika Anda heran, maka yang lebih mengherankan lagi, orang-orang yang berani menembus kesedihan suatu masa yang belum tentu matahari terbit di dalamnya dengan bersedih pada hari ini. Oleh karena itu, hindarilah angan-angan yang terlalu panjang, angan-angan yang berlebihan.